Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, melanjutkan kultum berupa pembacaan syarah Riyadhus Shalihin seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Fauzi barusan. Saya akan melanjutkan. Kali ini adalah bab yang ke-180 tentang fadilah membaca Al-Quran. Sangat tepat dan sesuai dengan momentum Ramadan kali ini, di mana termasuk salah satu sunnah adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah ketika Ramadan selalu bertalaki, menyimak dan menyetorkan bacaan bersama dengan malaikat Jibril. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang nomor pertama untuk bab ini adalah hadis nomor 991 An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim pada nomor hadis 804. Kandungan dari hadis ini menurut pensarah kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama, anjuran untuk banyak membaca Al-Quran dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang melalaikannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi para pemiliknya. Pemiliknya adalah orang-orang yang dahulu di dunia membaca dan mengamalkannya. Hadis berikutnya nomor 992. Saya bacakan artinya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya waktu di dunia. Di garis terdepan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang akan membela pembacanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 805. Kandungan atau beberapa butir isi dari hadis ini antara lain, yang pertama, Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Ilmu itu harus diikuti oleh amal.
Jika tidak, maka ilmu akan menjadi bumerang bagi pembacanya pada hari kiamat. Yang berikutnya, keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian yang keempat, penamaan surah itu berasal dari syariat yang bersifat tauqifiyah. Bapak Ibu, selanjutnya hadis nomor 993, masih dalam hal keutamaan membaca Al-Quran. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Kandungan hadis yang pertama, anjuran untuk mempelajari Al-Quran Karim, memperhatikan dan mengenal hukum-hukum, akidah, dan kisah-kisah terdahulu yang terkandung di dalamnya, serta apa-apa yang Allah perintahkan dan yang Dia larang, karena di dalamnya terdapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Kandungan yang kedua, orang yang berilmu seharusnya mengajarkan ilmunya setelah ia mempelajarinya, dan semua itu akan diberi pahala, tapi yang paling sempurna pahalanya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Butir yang ketiga, orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapat kemuliaan dan diangkat derajatnya sesuai dengan pengetahuannya. Yang keempat, pembaca Al-Quran yang tidak berguru tidak akan mampu membacanya dengan benar sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid dan tidak dapat mengetahui ilmu yang terkandung di dalamnya. Karena semua itu membutuhkan kepada seorang guru, maka itu Nabi menganjurkan untuk mempelajarinya dari para ahlinya dan menganjurkan orang yang mempelajarinya agar mengajarkannya, yang tentunya hal tersebut sangat bergantung kepada orang yang mengajarinya. Jadi jelas sekali bahwa yang paling baik di antara kita atau orang yang paling baik di antara kita adalah yang belajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dua-duanya menjadi orang yang terbaik, yaitu antara orang yang mau belajar dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dalam belajar mengajar Al-Quran ada istilahnya talaki. Jadi Rasulullah selalu setiap Ramadan bertalaki kepada Jibril secara bergantian, dan pada tahun terakhir beliau sebelum wafat, 1 bulan Ramadan bisa menyetorkan atau bisa menyimak 2 kali khatam. Itulah sunnah yang mungkin bisa kita kejar, bisa kita amalkan. Dan
Rasulullah juga mengajar kepada para sahabat secara bertalaki. Kemudian hadis nomor berikutnya nomor 994. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asyafaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir bersama para malaikat yang mulia dan baik, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit akan mendapat 2 pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kandungan hadis ini, orang yang membaca Al-Quran dengan sulit mendapat 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala kesulitan dalam membacanya. Inilah karunia Allah, bahwa tidak dipandang dari kesalahannya atau kesempurnaannya, tapi Allah menghargai, Allah mengganjar usaha orang bersangkutan dalam membaca Al-Quran dalam kesulitan dan usaha yang keras. Kemudian hadis nomor 99 hadis berikutnya adalah nomor 997. Ada beberapa yang saya skip, saya lewati karena panjang dan mempunyai makna yang hampir sama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnain rajulun ana'ullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Rawahul hadis muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, orang yang dikaruniai hafalan Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya atau membacanya sepanjang siang dan malam. Yang kedua, orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menginfakkannya di waktu malam dan siang hari. Muttafaq alaih. Jadi hanya 2 yang boleh kita iri. Yang pertama adalah kepada penghafal Al-Quran dan mengamalkannya setiap siang dan malam. Yang kedua yang boleh kita iri adalah kepada orang yang kaya harta, kemudian menginfakkannya siang dan malam.
Hadis berikutnya saya bacakan artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat ganjarannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Rasulullah menekankan bahwa ganjaran atau kebaikan yang diberikan kepada para pembaca Al-Quran adalah dihitung per huruf, bukan lagi per halaman, per juz atau per kalimah, tapi per huruf. Dari satu huruf dihitung satu kebaikan dan diganjar 10 kali lipat ganjaran. Jadi kalau mushaf Utsmani rata-rata ada 15 baris dalam satu halaman, dan isinya tentunya banyak sekali hurufnya. Rata-rata ada yang menghitung satu halaman, satu baris dalam Al-Quran itu 40 huruf. Kalau satu halaman 15 baris, berarti 15 kali 6 ada sekitar 600 huruf. 600 huruf dalam satu halaman. Dan Imam Syafi'i menghitung secara manual. Waktu itu tentunya belum ada komputer. Kalau sekarang mungkin sudah tidak perlu menghitung, tapi sudah dihitung oleh mesin. Imam Syafi'i waktu itu sudah menghitung total huruf dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Jadi betapa banyaknya kebaikan apabila kita bisa menghatamkan Al-Quran. Demikian mungkin beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, fadilah membaca Al-Quran. Semoga menjadi motivasi kita. Kita lihat berapa ganjarannya, betapa Allah menghargai usaha meskipun terbata-bata, kita tetap dihargai. Yang kedua, meskipun sedikit atau banyak, tetap dihargai berdasarkan huruf-huruf yang kita baca. Ada satu kisah sebagai penutup. Ada seorang kakek rajin membaca Al-Quran. Tentunya sudah biasa kalau kakek, karena mungkin sudah pensiun, sudah mendekati sudah udur dan banyak waktu. Tapi profil kakek ini adalah sudah kakek, umurnya sekarang mungkin kalau masih hidup 82-an, karena tahun 4 tahun lalu sebelum COVID itu umurnya 78 tahun. Profesinya kakek ini adalah tukang becak. Tukang becak, rajin membaca Al-Quran. Tentu ya biasa aja mungkin ya. Tapi ketika umurnya 78 sudah mulai luar biasa. Membaca Al-Quran dengan Quran yang saku, yang kecil, dan beliau tanpa memakai kacamata. Ini sudah lebih luar biasa ya. Dan luar biasa lagi adalah beliau membaca Al-Quran di sela-sela menunggu penumpang becaknya. Satu hari di luar Ramadan itu bisa 10 juz. Seorang tukang becak, kakek yang punya
kewajiban mencari nafkah sebagai tukang becak dan masih bisa membaca 10 juz per hari. Ini mungkin sebagai cambuk bagi kita yang masih muda, masih mampu, masih banyak kesempatan, barangkali bisa dipakai untuk memotivasi diri kita masing-masing. Kakek itu namanya Pak Dahlan yang tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Yang kedua ada mungkin sama juga untuk memotivasi, tidak kalah sibuknya, ada seorang teman saya namanya Pak Dwijo. Sekarang sudah eselon 2 di Kementerian Keuangan di Bea Cukai, terakhir menjabat sebagai Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Banjarmasin, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian selatan. Jadi istilahnya bukan pakai provinsi tapi bagian selatan. Beliau saya tahunya setiap Ramadan ya, setiap Ramadan di sela-sela kesibukan sehari juga bisa membaca Quran 10 juz. Padahal masih ngantor, masih banyak kesibukan, dan juga tidak kalah sibuk dengan kita-kita semua. Jadi Bapak Ibu, selalu ada kesempatan, selalu ada usaha, dan Allah akan memudahkan usaha kita. Demikian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.